Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, betapa Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Sampai dengan saat ini, hari ini, di hari terakhir di bulan Sya'ban ini, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Ya, insya Allah kesehatan ini dan kesempatan ini akan Allah jaga untuk kita hingga datangnya bulan suci Ramadan dan berakhirnya dengan bulan suci Ramadan. Kita berdoa semoga Allah hantarkan kita bertemu dengan bulan Ramadan hingga berakhir Ramadan, dan Allah hantarkan Ramadan bertemu dengan kita dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qudwah kita yang telah mengajarkan banyak hal kepada kita, sehingga dalam melakukan berbagai macam aktivitas ibadah kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk membuat sesuatu yang baru, tapi kita tinggal membuka kembali lembaran-lembaran sirah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yang sudah dipraktekkan bersama para sahabat-sahabatnya, yang sudah menjadi pegangan para ulama-ulama kita. Pasti kita akan banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Bisa dimanapun Anda berada, kita ingin Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita. Kita ingin Ramadan kali ini penuh dengan aktivitas-aktivitas yang positif yang bisa kita kerjakan, baik yang sifatnya umum ataupun yang khusus, baik di siang harinya maupun di malam harinya. Karena kalau hanya saum, orang mungkin hanya menahan diri dari mulai sejak terbit matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Lalu malamnya dia tidak lagi menahan diri. Ucapan-ucapannya tidak bisa dia kontrol, ucapan-ucapannya tidak bisa lagi dia tahan. Kenapa? Karena dia hanya menahan diri pada saat sedang berpuasa. Tapi Ramadan, dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, sampai terbit kembali matahari, semuanya penuh dengan ibadah, semuanya penuh dengan fadilah. Kita ingin semua fadilah-fadilah yang ada ini bisa kita kerjakan secara maksimal. Kita semua ingin agar ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini bisa kita kerjakan secara maksimal, sehingga kita mampu mengumpulkan pundi-pundi amal. Lalu pundi-pundi amal itu akan dibayar oleh Allah dengan pahala yang melimpah. Lalu pahala itu akan mampu menutupi semua dosa-dosa kita setahun yang lalu. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk bisa mendapatkan ini, kita butuh persiapan-persiapan yang sangat. Kita butuh persiapan-persiapan selama Ramadan agar ibadah kita tidak ada satupun yang sia-sia, agar kesehatan kita tidak terganggu, agar waktu kita semuanya bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang mengatakan agak susah untuk melakukan ibadah karena tidak punya waktu luang. Padahal ibadah itu akan mudah dilakukan kalau kita meluangkan waktu. Orang yang diberikan waktu luang tapi kalau tidak bisa meluangkan waktu, pasti semuanya akan berlalu dengan sia-sia. Dia akan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin sekedar bermain game, atau katakanlah sekedar menonton film-film yang tidak bermanfaat, atau ketika dia bertemu dengan teman-temannya hanya sekedar berbicara ngalor ngidul, yang intinya menghabiskan waktu, kemudian dia tidak bisa memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling bermanfaat? Agar Ramadan kali ini kita bisa lakukan dengan semangat yang luar biasa di tengah ketakutan kita terhadap virus corona, di tengah kesulitan kita dalam hal ekonomi, di tengah hal-hal yang banyak larangan-larangan yang tidak bisa kita lakukan seperti yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa sebab, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita. Yang pertama, kita siapkan dulu fisik kita. Kita ingin tubuh kita yang sehat dan bugar ini membuat ibadah Ramadan menjadi lancar. Apakah ada patokannya? Apakah ada kaitannya antara kesehatan, antara fisik kita, kebugaran kita dengan
maksimalnya ibadah kita di bulan Ramadan? Ada. Sebagai contoh, kalau kita sakit, mungkin kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah Ramadan ini secara maksimal. Karena kita harus minum obat. Berarti kita tidak bisa berpuasa saat itu. Oke lah, karena kita tidak bisa berpuasa, kita dapat keringanan untuk mengganti di luar bulan Ramadan. Tapi fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan tidak bisa serta kita bawa di luar bulan Ramadan. Katakanlah kita menggantinya di bulan Muharram. Kita tidak bisa membawa fadilah Ramadan ini di bulan Muharram, apalagi di luar bulan yang itu lagi. Oleh karena itu, maksimalkan potensi yang ada dengan kesehatan yang prima, dengan kebugaran yang baik, sehingga Ramadan kita bisa menjadi yang terbaik. Yang pertama tadi, katakanlah kita ingin fisik kita. Untuk bisa mendapatkan fisik yang baik, supaya kita jangan sakit. Karena dalam kondisi udara yang panas, dalam tubuh kita yang sedang puasa, tiba-tiba kita mengkonsumsi minuman atau makanan yang dingin. Karena buka puasa itu bagi sebagian orang, kalau seandainya tidak dengan yang dingin, maka kurang afdol. Kalau tidak dengan yang dingin, rasanya kurang maksimal, kurang memuaskan, kurang nikmat. Apa yang terjadi? Tubuh kita yang panas, lalu dimasukkan air yang dingin, makanan yang dingin, ibarat gelas yang tadinya bekas dipakai air panas, kita siramkan air dingin, maka gelas itu akan pecah. Mungkin tubuh kita tidak seperti gelas yang mudah pecah, tapi stamina tubuh kita, imunitas tubuh kita tidak sama. Banyak orang yang hari kedua, hari ketiga sudah mulai ada yang batuk. Ada yang di hari kedua, hari ketiga dia sudah mulai flu. Hidungnya sudah mulai beringus. Dan ini pasti mengganggu aktivitas ibadahnya. Untuk pergi ke masjid menjadi tidak nyaman. Khawatir kalau nanti flu dia bersin-bersin. Hari ini kalau seandainya orang bersin, maka sebagian kita akan ketakutan. Karena dikhawatirkan nanti akan membawa virus. Yang virusnya sangat mematikan. Akhirnya orang di sebelah tidak nyaman, kita juga tidak nyaman, untuk ke masjid menjadi khawatir, untuk sholat berjamaah menjadi takut. Nah, supaya jangan ini terjadi, biasakan untuk mengkonsumsi makanan ketika berbuka puasa itu dengan yang hangat, agar tubuh kita menjadi siap. Kalau ini sudah aman, berarti kita tidak akan lagi mengalami kendala ketika kita ingin melaksanakan sholat secara berjamaah. Bagi tempat-tempat yang dikenal dengan zona merah, pasti ada aturan-aturan yang berlaku. Mungkin ada sebagian besar di tempat kita yang masjidnya tidak melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Bahkan Idul Fitri pun tidak dilakukan secara berjamaah, karena dikhawatirkan akan membuat orang lain tertular. Pandemi corona ini akan semakin meluas. Tapi untuk daerah-daerah yang aman, daerah-daerah zona-zona yang hijau, mungkin bisa melaksanakannya dengan mengikuti protokoler yang ada. Mungkin yang sedang flu atau sedang beringus, tidak ke masjid, dia sholat di rumah, karena pahalanya juga sama seperti dikatakan oleh ulama dalam fatwa-fatwa mereka. Kalau yang tidak sedang sakit, menjaganya dengan menggunakan masker, karena ini juga bisa membuat orang lain merasa nyaman, dan kita yang melakukan ibadah juga merasa nyaman. Jadi kurangi makanan-makanan yang dingin. Kemudian kurangi gorengan-gorengan, karena gorengan-gorengan ini bisa membuat tenggorokan kita menjadi gatal. Akhirnya kita batuk. Seperti tadi saya katakan, ketika kita bersin orang sudah khawatir. Ketika kita batuk juga orang khawatir. Jangan-jangan ini ada virus coronanya. Nah, kurangi makanan-makanan berminyak. Sebenarnya makanan-makanan berminyak ini tidak baik untuk kesehatan. Sementara Rasul mengatakan summutasihu, berpuasalah kamu karena puasa itu menyehatkan. Tapi sebagian besar orang di antara kita justru banyak ketika bulan Ramadan mereka sakit yang lain. Ada yang batuk, ada yang beringus, ada yang sesak nafas. Kenapa? Karena ketika batuk otomatis paru-parunya tidak bisa bekerja secara maksimal. Ketika flu otomatis tenggorokannya, pernafasannya tidak terjadi secara maksimal. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Kalau ini sudah terjadi, maka akan mengurangi aktivitas ibadah kita. Nah, supaya tubuh kita bugar, karena ada juga orang mengatakan kesehatan bukan segala-galanya. Tapi perlu diingat, segala-galanya itu justru mudah dilakukan ketika kita dalam kondisi sehat. Tubuh yang sehat dan bugar itu akan membuat ibadah kita menjadi terasa nyaman dan lancar. Kalau melihat fakta sejarah, sebagian besar perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu ternyata sebagian besar terjadinya di bulan Ramadan. Di
Saudi sana itu dengan cuaca yang sangat panas. Di sana tidak ada pohon-pohon seperti di tempat kita. Di sana tidak ada hutan seperti di tempat kita. Perang terjadi di atas batuan, di atas pasir-pasir yang udaranya begitu panas, otomatis pasti membutuhkan energi yang sangat besar. Tapi karena mereka memiliki kebugaran tubuh yang luar biasa. Dikatakan Rasulullah dan sahabat-sahabat ini memiliki kebugaran tubuh yang sangat luar biasa. Nah, untuk bisa menjaga kebugaran ini, tidak ada salahnya kita melakukan olahraga. Jangan yang berat, karena dikhawatirkan tubuh kita akan kekurangan cairan, dehidrasi dan lemas. Lalu kapan kita olahraga? Olahraga yang terbaik itu adalah waktu pagi. Setelah selesai sholat subuh, mungkin setelah selesai kita membaca Al-Quran, ya kalau kita mungkin ingin 1 kali khatam dalam 1 bulan ini, 1 lembar sebelum subuh, 1 lembar setelah subuh, atau 2 lembar setelah subuh, berarti ada 4 halaman. Dan kalau seandainya sudah selesai, mungkin kita bisa tambah dengan olahraga ringan, jalan kaki. Tidak usah jauh-jauh, mungkin awal-awal pertama ya 500 meter sampai 1 kilometer. Tujuannya untuk apa? Agar membuat paru-paru kita menjadi segar, agar membuat jantung kita mampu memompa darah secara maksimal, dan otomatis akan membuat oksigen ini akan mengalir secara maksimal ke dalam otak kita, dan itu akan membuat kita lebih segar. Kalau seandainya sudah terbiasa dengan olahraga bersepeda, katakanlah, mungkin di bulan Ramadan ini tidak dihilangkan, tapi sedikit dikurangin intensitasnya. Biasanya mungkin bisa 15 kilo sampai 20 kilo sekali dayung sepeda. Nah, bulan Ramadan mungkin adalah sekitar 5 kilo. Tujuannya apa? Agar tubuh kita tetap bergerak. Kalau tubuh kita bergerak, maka jantung akan memompa oksigen secara maksimal ke seluruh tubuh, darah akan mengalir secara lancar ke seluruh tubuh, sehingga penyekat-penyekat yang membuat darah ini terhambat, ini akan bisa kita hilangkan. Kalau ini sudah terjadi, insya Allah tubuh kita akan terasa bugar. Ramadan bukan berarti membuat kita tidak mampu melakukan aktivitas. Sejatinya di bulan Ramadan, aktivitas manusia tidak berkurang, justru bertambah. Cuman bedanya di luar bulan Ramadan, orang ketika haus bisa minum, ketika lapar bisa makan. Di bulan Ramadan ketika haus dia menunggu sejenak sampai datangnya waktu berbuka. Ketika lapar dia hentikan sejenak, dia tunggu sejenak sampai datangnya waktu berbuka. Sementara aktivitasnya tetap. Orang yang ke kantor tetap mengantor. Kalaupun ada, hanya waktunya sedikit saja dikurangi. Orang yang tadinya bekerjanya harus mengangkat barang yang berat di pasar, dia tetap juga melakukan aktivitas itu. Kalau dulunya tidak puasa, hari ini sedang berpuasa. Jadi tidak mengurangi aktivitas, justru aktivitas kita semakin bertambah. Nah, bayangkan kalau seandainya kita dalam kondisi tidak sehat dan tidak bugar, berarti akan ada yang hilang dan akan ada yang berkurang. Agar tubuh kita juga tetap bugar, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahur, tapi beliau memperbanyak nutrisinya, vitaminnya, mineralnya. Apa yang Rasulullah makan ketika sahur? Rasulullah ternyata mengkonsumsi kurma. Bahkan Rasulullah biasa sarapan pagi di luar bulan Ramadan itu dengan 7 butir kurma. Sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa 7 butir kurma itu lebih lengkap daripada 4 sehat 5 sempurna. Kandungan nutrisinya, vitaminnya, mineralnya. Dan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, sebagian kita justru terbalik. Ada yang beranggapan kalau seandainya makan 2 piring, nah ini pasti akan membuat tubuh lebih sehat, tubuh lebih bergairah. Justru sebuah kesalahan besar, karena tubuh kita menghabiskan energi untuk melakukan proses pengolahan makanan yang sudah kita konsumsi tadi. Untuk diolah menjadi energi, lemak tadi diolah untuk menjadi tenaga. Otomatis menghabiskan sebagian besar energi yang ada di tubuh kita. Coba perhatikan, orang yang makan 2 piring justru siangnya mengantuk. Justru siangnya terasa lemas. Sementara Rasulullah ketika perang, di siang hari itu mereka sedang beraktivitas. Perang yang terjadi di masa Rasulullah bukan di malam hari, tapi di siang hari. Bayangkan kalau mereka tidak sehat dan bugar. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita memperbanyaklah minum air putih. Ada yang mengatakan, saya tidak sanggup kalau seandainya sekaligus minum itu 2 gelas sampai 3 gelas. Kita tidak dianjurkan sekaligus minum. Katakanlah kita terbangun pukul 3. Sebelum kita sholat tahajud,
minum dulu 1 gelas. Kemudian kita ke kamar mandi. Alhamdulillah kalau kita bisa membersihkan badan kita, mandi sejenak agar kita badan menjadi segar dan bugar. Kemudian kita sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, ditambah mungkin dengan witir. Antara tahajud tadi mungkin setelah 4 rakaat, kita minum air putih 1 gelas. Kemudian setelah witir, kita minum air putih 1 gelas. Nah, ketika waktu sahur, ya paling bagus sebelum makan itu kita konsumsi buah-buahan. Kenapa? Karena buah-buahan ini selain rasanya manis, dia sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kurangi gula selama Ramadan ini. Karena gula itu sebetulnya adalah pembunuh tersembunyi. Nah, makanya hari ini kita agak sedikit heran, ada orang yang stres ketika gula naik. Ada yang stres ketika telur naik. Akhirnya orang meninggal dunia bukan karena penyakit, tapi karena stres akibat telur dan gula naik. Apa yang kita lakukan? Manisnya bisa kita dapat dari madu. Rasulullah itu setiap pagi yang dikonsumsi adalah madu. Makanya kenapa Rasulullah dan sahabat itu mampu beradaptasi dengan iklim udara di Arab Saudi sana, di Mekah dan Madinah yang sangat ekstrim. Makan kurma, karena kurma itu paling bagus untuk kesehatan. Karena dia mengandung fruktosa, bukan glukosa. Nah, ini kalau kita bisa lakukan di awal-awal ketika kita makan sahur. Kalaupun ingin makan nasi, makan sekedarnya saja. Bukan untuk kenyang. Tapi karena kebiasaan orang kita tidak bisa menghindarkan makanan pokok yang namanya nasi. Makanya ada orang yang walaupun sudah makan mie 2 piring, dia mengatakan belum makan. Kenapa? Karena belum makan nasi. Walaupun dia sudah makan katakanlah gado-gado 1 porsi, dia sudah makan pecel 1 porsi. Bagi mereka ini belum makan. Karena belum makan nasi. Nah, kita kurangi sedikit ini. Itulah sebabnya kenapa banyak orang yang ketika di bulan Ramadan itu berat badannya berkurang. Karena Ramadan itu, saum itu bisa dijadikan sebagai diet alami yang sangat baik untuk kesehatan. Kalau seandainya sudah turun berat badan, ternyata kandungan lemak yang ada di dalam darah, gula darah yang berlebihan, itu bisa dinetralisir. Makanya Rasulullah mengatakan, summu tasihu. Berpuasalah kamu karena puasa itu menyehatkan kamu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini persiapan yang pertama, persiapan fisik kita. Sehingga di bulan Ramadan ini, fisik kita tetap sehat dan bugar, ibadah akan lancar, penyakit akan jauh, dan kita akan bisa maksimalkan potensi-potensi ibadah yang ada di bulan Ramadan ini yang penuh dengan fadilah-fadilah yang luar biasa. Yang kedua, kita siapkan mental kita. Orang ketika melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, semata-mata bukan karena faktor sehatnya, tapi karena faktor jiwanya. Banyak orang yang sehat, ternyata dia tidak mampu untuk bisa sholat subuh berjamaah. Kalau kita tanya, apa dia jawab? Ngantuk. Dia mengatakan berat kali kepalanya, berat kali kelopak matanya. Padahal mungkin dia mampu mengangkat beban yang sangat berat. Tapi anehnya kelopak matanya yang sangat ringan, dia tidak mampu mengangkatnya. Bukan karena dia sakit, tapi karena mentalnya tidak siap. Ramadan yang bisa membuat kita sukses dalam melakukan ibadah bukan semata-mata karena fisik kita yang sehat dan bugar, tapi karena mental kita yang membaja. Sebagai contoh, ada orang yang malas bangun sahur. Dia lebih rela kalau seandainya di waktu malam dia telat makan. Dia makan pukul 1, dia makan pukul 2, dia niatkan sekaligus untuk sahur. Kemudian dia tidur, dia bangun hanya untuk melaksanakan sholat subuh. Ingat, bagi mereka sholat itu bukan penting, tapi yang penting sholat. Masalah waktunya di bagaimana, tempatnya seperti apa, dilakukan sendiri atau berjamaah, itu bukan masalah. Yang penting dia sholat. Selesai sholat subuh, dia tidur lagi. Padahal Rasulullah sangat melarang tidur habis subuh, karena bisa melemahkan fisik kita. Nah, bagi orang yang mentalnya tidak siap, pasti dia tidak mau bangun sahur. Padahal sahur itu sangat bermanfaat. Selain dia mengenyangkan, menguatkan, juga memberikan kita pahala yang luar biasa. Nah, makanya siapkan mental. Bersihkan hati. Bagaimana caranya? Ya, kita saling meminta maaf. Meminta maaf itu sebetulnya mudah diucapkan, berat untuk dilakukan. Meminta maaf dan memaafkan itu suatu kata yang sangat mudah untuk diucapkan. Tapi kalau melakukannya sangat luar biasa. Ego kita menghalanginya.
rasa malu, segan, gak enak, masa harus saya. Nah ini yang harus dihilangkan, ini yang harus dibuang jauh-jauh dari pikiran kita. Kita minta maaf dengan tetangga-tetangga kita minta maaf dengan teman-teman kita. Hari ini untuk minta maaf kan sangat mudah, tidak perlu menghabiskan biaya yang sangat besar. Kalau dahulu mungkin orang harus datang ke tempat saudaranya. Orang harus menjalani perjalanan yang sangat jauh, butuh waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Hari ini tidak. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti hari ini. Kita hari ini dakwah menggunakan teknologi secara online di Facebook ini. Kan artinya sangat luar biasa. Kita bisa video call dengan teman-teman kita. Oh, ada teman kita yang karena sedang hari ini pandemi corona, tidak diizinkan untuk pulang kampung, tidak bisa mudik, tidak bisa mengunjungi saudaranya. Kita bisa menggunakan teknologi, kita bisa video call, kita masih bisa terlihat, kita bisa mengetahui kabar, saling memaafkan. Katakanlah, oh saya malu kalau seandainya video call karena terlihat wajah. Kita bisa mengirimkan pesan suara, kita bisa menuliskan kata-kata permaafan, mintaan maaf kita kepada sahabat kita. Kita kirim melalui WA, kita kirim melalui Instagram, kita kirim di Facebook kita. Semuanya bisa. Artinya apa? Kalau seandainya yang mudah ini pun kita tidak mau melakukannya, berarti tidak ada waktu lagi kita untuk bisa mengerjakannya. Kalaulah kita sudah mati, maka tidak ada kesempatan lagi kita untuk bisa meminta maaf. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mengirimkan permohonan maaf kita. Kita buat video kita. Kepada siapapun kita secara umum. Tidak kita khususkan kepada satu orang. Tapi orang itu pasti akan melihat video kita. Kita kirimkan kepada teman-teman kita. Tidak pada satu orang, tapi pada grup-grup kita. Orang itu tidak khusus melihat kita, tapi dia akan tahu kalau kita mengirimkan permintaan maaf. Nah, bersihkan hati. Kita minta maaf kepada saudara-saudara kita. Kalau kita pernah mengambil barang-barangnya, kita kembalikan. Ya, kalau seandainya tidak berani, kita jujur katakanlah, mungkin saya kemarin terbawa. Ya, kalau seandainya kita bisa jujur, minta maaf, kemarin saya sudah mengambil. Karena ketika ada dosa dan kesalahan kita kepada makhluk yang sudah termaafkan, maka pasti akan membuat ibadah kita juga semakin aman, semakin lancar, semakin menyenangkan. Dan kita pun menjalani Ramadan ini dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Nah, jadi saling meminta maaf. Kalau nggak tahu apa yang akan disampaikan, apa yang dikirimkan, pasti dalam beberapa hari ini banyak kata-kata indah yang sudah dikirimkan ke grup-grup kita, ke japri kita, WA kita. Kita lihat kata-kata indah itu ada di halaman Facebook kita. Kata-kata itu tinggal kita ambil, kita simpan, kita kirimkan kembali kepada teman-teman kita. Tapi tolong diingat, sebelum dikirimkan, nama yang paling bawah diganti dulu. Karena itu nama orang. Khawatir nanti ketika kita kirimkan, orang nggak kenal. Ini siapa? Nomornya nomor saya. Tapi kenapa namanya nama orang lain? Nah, jadi semangat itu perlu. Tapi juga dibutuhkan ketelitian. Jangan asal share, tiba-tiba sebuah kesalahan. Jangan asal bagi, tiba-tiba sebuah ujaran kebencian. Akhirnya bukan membuat kita bahagia, tapi kita justru dilaporkan dan kita terpaksa tinggal sebentar di dalam tahanan yang membuat kita tidak bisa bebas melakukan aktivitas. Nah, ini yang kedua, siapkan mental. Berapa banyak orang-orang yang gagal berpuasa di bulan Ramadan bukan karena mereka tidak berpuasa. Mereka berpuasa. Bahkan dari pagi sampai sore hari mereka tidak makan, tidak minum. Tapi karena mentalnya tidak siap, mereka tidak bisa menjaga matanya, mereka tidak bisa menjaga lisannya, mereka tidak bisa menjaga telinganya. Rasul mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa mereka hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena matanya dipakai untuk melihat yang dilarang oleh Allah, telinganya dipakai mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah, mulutnya berkata sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena mentalnya tidak siap, dia tidak mampu menahan emosinya ketika ada orang lain yang menghinanya, ketika ada orang lain yang mengejeknya. Akhirnya dia mengatakan balasannya. Sementara Rasulullah ketika diejek, Rasulullah hanya mengatakan, saya sedang berpuasa. Nah, oleh karena itu persiapan mental ini perlu. Memang karena besok sudah Ramadan, waktunya terlalu singkat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menyiapkan. Setiap hari kita siapkan sedikit, setiap hari kita siapkan sedikit. Kita berharap di awal-awal Ramadan ini kita punya persiapan yang matang, sehingga ketika memasuki minggu kedua di bulan Ramadan hingga sampai berakhirnya Ramadan, kita sudah punya persiapan yang sangat baik dan kita tinggal melakukan eksekusi dalam melakukan aktivitas ibadah kita. Yang ketiga,
hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita siapkan juga ilmunya. Kita mungkin sudah mulai membaca buku-buku fikih. Kita mungkin sudah banyak menerima kiriman-kiriman bagaimana caranya menyambut Ramadan dengan benar. Apa hukumnya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang akan menambah pahala kita, apa yang akan mengurangi pahala kita. Ini perlu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ingin Ramadan kali ini kita cuma dapat lapar dan haus seperti kata Rasulullah, tapi kita ingin mendapatkan pahala yang semaksimal-maksimalnya. Makanya dibutuhkan ilmu. Kita butuh persiapan pikiran kita ini untuk memperbanyak membaca. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kita mungkin sudah mulai bisa latihan membaca Al-Quran. Ada orang mungkin yang tidak pernah menghatamkan Al-Quran sekalipun. Kita ingin di bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkannya. Oh, saya bacaannya belum lancar. Ala bisa karena biasa. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, awalnya mereka pasti tersendat. Awalnya mereka pasti tersangkut. Tapi dengan kebiasaan, dengan seringnya kita membaca, maka lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kita jadikan Ramadan ini sebagai syahrul tabiyah kita, pendidikan kita. Kita biasakan kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah nanti setelah Ramadan, nah ini kan kita sedang lagi diklat nih, pendidikan dan latihan. Nanti perjalanan resminya itu ada di luar bulan Ramadan. Kita akan bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan kita di waktu-waktu senggang kita, di waktu-waktu setelah selesai sholat kita, di waktu-waktu yang paling bermanfaat untuk kehidupan kita. Sekali lagi, membaca Al-Quran itu bisa bukan karena punya waktu luang, tapi kita luangkan waktu. Berapa banyak orang yang punya waktu luang, apalagi selama corona ini, mungkin mereka tidak masuk kerja secara maksimal. Biasanya masuk bekerja 5 hari, dibuat piket, seminggu cuma sekali. Tapi ternyata mereka tidak bisa menghatamkan Quran. Bukan karena mereka tidak punya waktu luang, tapi karena mereka tidak meluangkan waktu. Biasanya tidak punya waktu untuk sholat duha, karena di kantor dari pagi sampai sore. Sekarang hanya sekali saja masuk kantor. Yang 6 hari tidak masuk kantor, tapi ada di rumah. Tapi mereka juga tidak sholat duha. Bukan karena tidak punya waktu luang, tapi karena mereka tidak meluangkan waktu. Makanya siapkan ilmu kita. Di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan. Biasanya membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, kata Rasulullah, 1 huruf 10. Nah, bulan Ramadan bisa dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Berarti 1 huruf itu 100. 1 halaman itu hurufnya bukan 1000, lebih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu saja hurufnya ada sekitar 20 huruf. Berarti kalau seandainya 1 huruf 10 ada 200. Kalau bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 100, berarti ada 2000. Nah, bayangkan kalau seandainya 1 halaman, sudahlah kita katakanlah adalah 1000 huruf. Kali dengan 100, berarti 100.000 pahala. Kalau setiap habis sholat 1 halaman, berarti 1 hari ada 5 kali, kita katakanlah saja. Ada 5 halaman, berarti ada 5.000 huruf. Dikali 100, 500.000 pahala. Itu dalam 1 hari. Bayangkan kalau sebulan. Itu kalau 1 halaman. Bayangkan kalau 2 halaman. Bagaimana kalau 3 halaman. Sehingga membuat kita semakin semangat. Sedikit lagi lah. Sedikit lagi lah. Sedikit lagi lah. Tanpa terasa, selesai sholat subuh, kita sudah membacanya 5-6 halaman. Habis sholat zuhur, kita sudah membacanya 5-6 halaman. 1 hari, kita bisa membaca Al-Quran 1 juz. Berapa banyak pahala yang sudah Allah persiapkan untuk kita. Cuma pertanyaannya, bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Bagi orang yang mau, insya Allah bisa. Tapi bagi yang tidak mau, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Yang berikutnya, yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita siapkan adalah finansialnya. Kenapa finansial? Karena Ramadan ini adalah bulan sedekah. Rasul berkata, barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, dan orang yang berpuasa itu pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Bisa kita bayangkan dengan finansial kita yang hari ini, insya Allah Allah berikan kelebihan. Kita ingin agar itu menjadi suatu manfaat yang luar biasa kepada kita. Lalu kita sediakan tidak banyak. Satu rumah, kita tahu tetangga kita atau dekat dengan rumah kita adalah orang yang sangat kurang. Kalau tidak dikatakan fakir, mereka mungkin miskin.
mereka tidak punya rezeki yang cukup. Bisa saja karena selama virus ini mereka dirumahkan, mereka tidak punya penghasilan, atau karena dalam kondisi yang ketakutan mereka tidak berani keluar rumah, atau bisa saja karena sudah tua mereka tidak mampu lagi bekerja. Nah, kalau seandainya di rumah itu katakanlah ada 2 atau 3 orang, kita ingin menyediakan makanan berbuka bagi mereka. Kalau kita undang ke rumah, kita khawatir nanti ada virus yang ikut datang. Kalau kita kumpulkan orang, kita khawatir nanti kita akan mendapat peringatan, atau katakanlah kita akan dihukum oleh pemerintah karena mengumpulkan orang dalam kondisi yang hari ini tidak boleh mengumpulkan orang secara bersamaan. Kita dapat membuat makanan itu menjadi beberapa tempat, lalu kita kirimkan. Kalau tidak bisa tiap hari, mungkin selang-seling 2 hari sekali kita kasih. Daripada, mohon maaf, bukan berarti tidak baik ketika kita mengantar makanan berbuka di masjid. Ada kalanya makanan berbuka di masjid itu terlalu banyak, bahkan kadangkala berlebih, sehingga kalau kita lihat, kita perhatikan, ketika kita selesai sholat tarawih masih banyak makanan yang tersisa. Bahkan ketika kita sudah selesai sahur, kita sholat subuh, lalu selesai sholat subuh, kita masih melihat makanan-makanan yang tersisa, yang tidak mungkin satu pun orang yang akan memakannya, karena semuanya sedang dalam kondisi berpuasa. Tapi ketika kita berikan kepada tetangga kita yang mereka juga sedang berpuasa, dalam kondisi kesusahan, lalu kita bagikan mereka makanan berbuka, lalu dalam sholatnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa orang yang sedang berpuasa makbul, doa orang yang sedang kesusahan itu makbul, doa orang yang sedang dalam ketakutan itu makbul. Berapa banyak fadilah-fadilah doa yang mereka bacakan, baik untuk diri mereka ataupun untuk kita, yang semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita sadari, ketika kita sedang tidur, pahala itu terus mengalir. Karena ketika dia terbangun pukul 3, dia sedang sholat tahajud, dia doakan kita dan keluarga kita. Ketika kita sedang di rumah, mungkin sedang duduk-duduk sebentar, ternyata ketika dia selesai sholat duha, dia doakan kita dan keluarga kita. Ketika kita sedang tidur siang, mungkin dia tidak bisa tidur, lalu dia berdoa kepada Allah. Kita sedang tidur, sedang santai, sedang tidak melakukan apapun, ternyata ada orang yang berdoa. Pintu rezeki hari ini terbuka untuk kita, bukan karena makbulnya doa kita, bukan karena hebatnya amalan-amalan kita, tapi ada doa orang-orang yang pernah kita bantu, yang diaminkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu, dari sekian banyak orang yang pernah kita tolong, dari sekian banyak orang yang pernah merasakan manfaat dari kita, di antara mereka berdoa, siapa yang dikabulkan oleh Allah. Makanya bagi mereka-mereka yang memiliki finansial yang lebih, alangkah baiknya kita bisa melihat tetangga-tetangga sekitar kita, siapa di antara mereka yang sedang kurang, siapa mereka yang hari ini tidak punya makanan berbuka. Ketika masak, lebihkan sedikit, antarkan kepada tetangga kita, karena Rasulullah mengatakan kalau kamu masak sesuatu, maka lebihkan, supaya kita bisa berbagi dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Ini kesempatan kita untuk melakukan aktivitas dengan finansial kita. Ada orang yang hartanya menjadi sia-sia, semuanya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia habiskan dalam kondisi yang tidak baik. Ketika Rasulullah memiliki uang 1.000 dinar, Rasulullah berkata kepada istrinya Bunda Aisyah, wahai Aisyah, tolong bagikan uang ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka Bunda Aisyah membagikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar. Setelah itu Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, bagaimana? Ya Rasulullah, hanya tinggal 3 dinar ya Rasulullah. Yang 997-nya lagi sudah habis. Apa kata Rasulullah? Yang 3 dinar inilah yang habis. Sedangkan yang 997 dinar itulah yang tinggal untuk kita di akhirat nanti. Ini cara kita supaya harta kita ini bisa kita bawa di akhirat, supaya harta kita ini bisa kita bawa ke dalam kubur kita, supaya harta kita ini bisa menemani kita ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Caranya memberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima. Ramadan ini bukan berarti tertutupnya pintu amal, justru terbukanya segala macam amal dan kebaikan yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Kalau seandainya kita mau berbagi untuk memasukkan ke dalam tabung amal, alhamdulillah.
Tapi kalau kita bisa bertambah lagi memberikannya kepada saudara-saudara kita, kalau masuk ke tabung amal mungkin pahalanya tidak sama dengan kita membagikan. Karena Nabi mengatakan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Itulah sebabnya kenapa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu ketika di bulan Ramadan, begitu banyak orang-orang kaya yang mereka memang menyiapkan bekal. Dia sediakan kurma, dia sediakan zam-zam, dia kasih roti. Untuk siapa? Untuk orang yang berbuka di masjid. Yang mereka cari bukan popularitas. Ada kalanya yang menerima itu tidak tahu siapa yang memberi. Tapi yang dikejar oleh orang-orang kaya itu adalah pahala orang-orang yang sedang umroh. Bisa dibayangkan mereka di bulan Ramadan, mereka sedang berumroh, mereka sholatnya di Masjidil Haram, di mana Nabi mengatakan sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik daripada kita sholat di Masjid Raya Baitur Rahman. 100.000 kali lebih hebat daripada kita sholat di Masjid Istiqlal. Itu kalau seandainya dia sholatnya 1 waktu, 5 waktu. Itu kalau yang wajib, ditambah yang sunat-sunatnya lagi, belum ada lagi ibadah-ibadah lainnya lagi, Masya Allah. Nah ketika hari ini tidak ada lagi orang yang diizinkan untuk melaksanakan umroh, bahkan tarawih pun tidak diizinkan untuk dilaksanakan. Banyak orang-orang kaya yang ada di sekitar Makkah dan Madinah yang merasa rugi. Mereka sedih karena kesempatan mereka untuk mengumpulkan pundi-pundi amal selama Ramadan ini tidak bisa terlaksana. Nah, kesempatan ini dia sama kita. Selain kita menyediakan makanan berbuka di masjid untuk orang-orang musafir yang datang, untuk orang yang ingin berbuka puasa di masjid, kita juga melirik tetangga-tetangga kita yang sedang dalam kekurangan, yang mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita, yang mereka tidak punya rezeki untuk bisa dimakan bersama anak dan istrinya dan keluarganya. Finansial inilah yang nantinya akan membuat kita tersenyum ketika kita berada di kubur, tersenyum ketika kita sedang di akhirat. Karena setiap sedekah itu bukan sekedar mendapatkan pahala, tapi ternyata bisa menolak segala bala. Alhamdulillah, dengan finansial yang kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, Allah akan jauhkan kita dari virus-virus yang berbahaya. Karena yang namanya bala itu termasuk virus. Virus corona ini tidak akan bisa menyentuh diri kita dan keluarga kita, karena kita mau melakukan suatu amal ibadah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, pemirsa dimanapun Anda berada, kesempatan ini akan bisa kita lakukan mulai besok hari. Ibadah sudah bisa kita lakukan mulai nanti malam. Nanti malam kita sudah mulai tarawih. Yang tidak bisa tarawih di masjid, sudah ada keringanan dari para ulama kita yang memberikan fatwanya. Kita bisa mengerjakan di rumah bersama keluarga kita, yang pahalanya juga sama. Karena dikhawatirkan kalau kita di masjid, kita akan membawa penyakit itu. Kalau kita sehat, kita akan menjadi carrier yang membawa wabah itu pulang ke rumah. Bayangkan ketika di rumah anak kita sedang dalam kondisi tidak sehat, staminanya tidak stabil, atau istri kita sedang lemah, atau orang tua kita sedang tidak bagus kesehatannya, maka mereka yang akan menjadi korban. Jadi bukan berarti kita yang sholat di rumah itu karena ketakutan. Karena masih ada orang yang mengatakan begini, kenapa ke hotel berani, kenapa ke pasar berani, kenapa ke kantor berani, kenapa ke bank ATM berani. Tolong diingat, ketika orang pergi ke bank ingin mengambil uang, bukan karena terbani, bukan karena dia berani, tapi karena terpaksa. Ada kalanya dia tidak punya uang, lalu ada saudaranya yang mengirimkan sedikit uang supaya dia dan keluarganya bisa mendapatkan sedikit makanan, bisa membeli kebutuhan untuk menyambut Ramadan. Dia terpaksa pergi ke bank karena di rumahnya tidak ada makanan yang bisa dimakan, tidak ada beras yang bisa dimasak, tidak ada sayur yang bisa dikonsumsi dengan anak-anaknya. Jadi dia datang ke bank itu bukan karena berani, tapi karena terpaksa. Dia ke pasar bukan karena berani. Kalau dia tidak datang ke pasar, dia tidak belanja, tidak ada makanan di rumah. Kalau dia tidak ke pasar, dia tidak bekerja, tidak ada yang bisa dibawa pulang ke rumah. Orang ke kantor bukan karena berani, tapi karena terpaksa. Sama seperti orang yang pergi ke rumah sakit. Andai kata boleh di rumah, pasti para dokter, tenaga medis itu tidak ada yang mau di rumah sakit. Mereka pasti ingin juga berkumpul di rumah bersama keluarganya. Tapi demi untuk membantu orang-orang yang sedang sakit, mereka tetap pergi ke rumah sakit. Walaupun resikonya mereka sudah tahu. Dan perlu sedikit pikirkan. Orang yang terkena wabah virus corona di pasar, orang yang kena virus corona di bank, orang yang kena virus corona di kantor, tidak akan timbul fitnah bagi kantornya, tidak akan timbul fitnah bagi pasarnya, tidak akan timbul fitnah bagi banknya. Tapi orang yang terkena virus corona di masjid, pasti masjid itu akan menjadi fitnah. Akhirnya orang mengatakan ternyata rumah Allah pun tidak bisa memberikan rasa aman bagi orang yang datang ke sana.
Akhirnya masjid menjadi tempat orang membuli. Akhirnya agama menjadi sebuah fitnah. Padahal itu terjadi bukan karena Allah menganjurkan, tapi karena kita mungkin yang tidak bisa sedikit bersabar. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku yang berada di zona merah, ikutilah anjuran yang sudah ditetapkan. Kalaupun daerahnya bukan zona yang merah, zona hijau, ya ingin sholat berjamaah, ikuti protokoler yang ada. Tetap cuci tangan pakai sabun, tetap menjaga jarak, tetap pakai masker. Itu semua bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Kita tidak menyebarkan virus kepada orang lain, dan orang lain tidak akan membuat kita terkena virus. Sampai di rumah, kita tidak akan membawa virus itu kepada keluarga-keluarga kita. Karena siapapun yang sudah kena virus corona, ketika mereka harus dirawat, tidak ada orang yang boleh menemani. Ketika mereka sudah meninggal dunia, tidak ada keluarga yang ikut bersama mereka dalam kuburnya untuk sedikit saja melihat mereka, melihat keluarganya untuk dikebumikan di sana. Berarti ada sebuah kerugian yang sangat besar. Nah, Ramadan ini memang beda dengan Ramadan sebelumnya, tapi bukan berarti kita akan menjadi lemah, bukan berarti kita akan menjadi kurang semangat, bukan berarti kita menyambutnya bukan dengan rasa gembira, kita tak melakukannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Justru tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu, karena kita punya kesempatan yang sangat cukup untuk bisa melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ramadan kali ini kita tak harus ceria, karena ternyata keceriaan itu akan memberikan sesuatu yang positif. Banyak penyakit itu terjadi bukan karena tubuh kita yang bugar, tapi rasa ketakutan. Ketakutan membuat imunitas tubuh kita lemah. Rasa panik membuat imunitas tubuh kita mati. Dan kalau itu terjadi, berarti sebuah kerugian. Dengan kondisi yang ceria, justru ketika kita berada di rumah, betul-betul kita jadikan rumah itu seperti surga, kata Rasulullah. Baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi sesuatu yang hari ini bisa menjadi patokan. Rumah kita surga atau neraka. Kalau ada yang mengatakan bosan di rumah, rumahnya bukanlah surga. Kenapa dia bosan berada di rumah bersama istri dan anaknya? Kenapa dia justru lebih bangga, lebih senang, lebih gembira ketika dia berkumpul dengan teman-temannya? Padahal ketika dia mati, yang menangis bukan teman-temannya, tapi keluarganya. Ketika dia sakit, yang menunggui bukan teman-temannya, tapi saudara-saudaranya, keluarganya. Kenapa berada di rumah membuat dia tidak nyaman? Ketika berada di kumpul bersama teman-temannya di kafe, di warung kopi, di tempat-tempat apa katakan hari yang biasanya anak muda itu ngabuburit, pinggir-pinggir jalan itu membuat mereka nyaman, berarti ada yang salah. Mari kita jadikan rumah kita sebagai surga kita. Kita melakukan ibadah, kalau tidak bisa di masjid, bisa di rumah. Alhamdulillah kalau masih bisa melaksanakan secara berjamaah di rumah Allah, itu berarti sesuatu yang kenikmatan yang luar biasa, karena kita masih diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak bisa, tetaplah berada di rumah seperti himbauan pemerintah. Bukan sebuah kehinaan, bukan sebuah kesalahan, tapi ini memang dalam sebuah kondisi dan keadaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.